yang telah memberikan kita nikmat sehingga dapat terlaksananya acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak SDN 1 Taman Sari angkatan 9. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SDN 1 Taman Sari beserta Bapak Ibu Guru yang kami banggakan. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Adapun susunan acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari pelaksana tugas kepala sekolah, yang keempat doa, kelima penutup. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi oleh calon guru penggerak SDN 1 Taman Sari angkatan 9. Untuk lebih berkahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu diharapkan berdiri. Bapak Ibu Guru disilakan kembali. Selanjutnya sambutan dari Bapak Pelaksana Tugas SDN 1 Taman Sari. Kepada Bapak Ismi Muzakir SPD kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan saya banggakan rekan-rekan sejawat dan Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak yang alhamdulillah lulus di angkatan 9 ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tidak lupa kita panjatkan salawat beserta salam ke junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Bapak Ibu, mungkin pengantar dari saya di acara diseminasi budaya disiplin ini sedikit saya sampaikan bahwa budaya disiplin itu memang perlu kita tanamkan kepada diri siswa didik kita, terutama budaya positif yang berkenaan dengan moral. Sebab kita sebagai tenaga pendidik besar sekali pengaruhnya dalam menanamkan budaya positif kepada siswa-siswa kita. Dari semenjak dahulu ada pemio mengatakan mengajar itu lebih gampang daripada mendidik. Mendidik itu lebih sulit kita tanamkan kepada anak didik kita. Itu sesuatu yang masih saya ingat ketika saya belajar di SPD dulu. Di SPD kita satu-satunya mungkin sekolah jurusan yang mengajarkan kita tentang ilmu psikologi. Di SMA, di SMK tidak pernah kita dapatkan. Dan alhamdulillah kita sebagai tenaga pendidik yang pernah mengejar ilmu di SPD, kita dapatkan itu tentang ilmu psikologi. Ilmu psikologi itu kita ditanamkan, diajarkan bagaimana sebenarnya jiwa anak didik kita. Dari pelajaran dasar jiwa kepribadian anak didik kita itu, kita sebagai tenaga pendidik bisa menanamkan karakter yang bagaimana untuk anak didik kita itu. Sekarang mungkin dirubah namanya dari psikologi itu life skill anak didik kita itu kita tahu lebih awal. Kita lawanlah dia dengan yang disebut dengan budaya positif ini. Budaya positif yang dasar sekali menurut saya ada 3 hal, yaitu 3S itu: senyum, sapa, dan salam. Perlu dukungan dari teman-teman sejawat juga. Mungkin saya yang agak telat di hari-hari selanjutnya, teman-teman siapa yang lebih dulu, tolong teman-teman yang berdiri lebih awal di pintu gerbang itu. Ya sekedar cocokkan ilmu sama senyumlah semanis mungkin. Kita latih senyum kita semanis mungkin. Itu salah satu mungkin budaya positif bagi diri kita khususnya dan bagi anak didik imbasnya. Menanamkan sifat positif kepada anak. Salah satu gunanya apa? Ya setelah anak paham, oh ternyata ini loh sifat positif ini, kita harapkan ada perubahan moral pada anak didik kita. Perubahan moral ini nanti diimplementasikan kepada anak didik kita, bisa meminimalisirkan tentang bullying karakter itu, tentang anak yang suka mengganggu temannya dan menumbuhkan jiwa moral yang tinggi sama anak itu. Jadi dia tahu rasa hormat, kejujuran, disiplin tentang sampah dan lingkungan. Itu mungkin yang bisa kita tanamkan kepada anak didik. Hal-hal dasar seperti itu, terutama yang saya sampaikan tadi, jangankan 5S, 3S saja dulu. Saya rasa 3S itu kita amalkan setiap hari. Didik kita yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin bisa kita dengan cara itu, dengan cara senyum, menyapa itu kan salah satu mengungkapkan rasa kasih sayang sama dia, sama siswa kita. Menyapa, kamu gimana kabarmu, sehat? Nah itu salah satu perasaan seorang guru menyapa siswanya itu. Di sana dia menumbuhkan rasa kayaknya guru kita ini perhatian sama kita, telah menyapa kita. Dia senang anak itu kalau disapa, walaupun 10 menit. Gimana kabarmu? Kamu sudah belanja? Kamu sudah makan? Senang ya itu kalau kita sapa seperti itu. Dan salam, dan kita selalu mengucapkan salam kepada Assalamualaikum, gitu kita ucapkan kepada anak didik kita. Mereka senang dan terbiasa. Lama-lama anak yang tidak pernah, mungkin di rumahnya tidak pernah mengucap salam
salam itu dengan kita terbiasa setiap pagi mengucapkan salam kepada dia akan terbiasa mengucapkan salam. Salam itu kan memberikan seperti doa, saling mendoakan kita kalau salam itu. Makanya saya sekarang setiap pagi saya datang, saya langsung ke kantor. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum. Nah itu saya coba lah untuk mencoba pada diri saya sendiri dulu sebelum saya terapkan pada yang lain. Mungkin cukup Bapak Ibu pengantar ya, bukan sambutan ada apa, tapi pengantar dari saya selaku PLT. Saya ucapkan selamat kepada kedua ibu guru kita, yaitu Bu Guru Winda Saripiliana dengan Bu Guru Suryati. Alhamdulillah sangat sulit rasanya SIDA berdua sudah sampai tahap ini, tapi alhamdulillah bisa SIDA lalui. Yang tetapkan kita saling dukung. Apapun program yang SIDA perlu bantuan dari sekolah, kita pihak sekolah mendukung apapun itu, baik itu dari peralatan, dari segi support dari kami. Alhamdulillah kita tetap bersyukur bahwa kita memiliki 2 orang guru yang sudah lolos sampai tahap yang ini di calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan tahap selanjutnya kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu guru berdua bisa sukses, itu harapan saya selaku PLT, dan mungkin begitu juga harapan teman-teman kita sekalian ya. Dan untuk yang lain yang belum, silakan kesempatan sekarang ya, angkatan sebelah silakan. Pak Guru lain juga sudah P3K, jangan ditunda-tunda. Ada salah kata saya dalam pengantar saya, mohon jangan diambil, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SDN 1 Taman Sari atas pengantar yang begitu berkesan tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Semoga kita bisa terapkan untuk kedepannya. Ya, selanjutnya doa yang akan dipimpin langsung oleh, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ya, marilah kita berdoa memohon agama dan ketika kita masing-masing. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa muhibbina fid din wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا ومعصوما مغفورا. اللهم اجعلنا من عبادك الناجحين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الذي انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا الصحة والسلامة والعافية وبركة الحياة بعد الممات وطول العمر بالإيمان والإسلام والإحسان والإخلاص وبالحكمة والرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Hulaini. Untuk
lebih berkahnya. Cara kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Ya, sekian rangkaian dari pembukaan acara kita pada pagi hari ini, dan akan kami lanjutkan dengan pemaparan materi ya dari kami berdua. Jadi dalam diseminasi budaya positif ini nanti akan terdapat 8 materi. 4 materi akan disampaikan oleh Bu Guru Winda dan 4-nya lagi oleh saya sendiri. Ya, kita akan mulai untuk materi yang pertama, itu akan disampaikan oleh Bu Guru Winda Sari Piliana. Tapi sebelum masuk ke materi, mungkin kita perlu ice breaking sedikit ya, biar tidak terlalu serius. Ya, biar tidak terlalu tegang, karena tegang sudah tegang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai materinya, kita pemanasan dulu ya. Boleh berdiri Bapak Ibu? Kita ice breaking dulu, biar tambah semangat. Karena di sini kedepannya materinya 8 ya. Semoga tidak bosan. Nah ini berdesi. Semangat ya, semangat. Terima kasih ya Bapak Ibu ya, sudah semangat? Oke, kita masuk ke kegiatan inti kita pada pagi hari ini ya. Di sini saya dengan Bu Suryati ya akan menyampaikan, ini sebenarnya tugas aksi nyata kita ya di modul 1.4 tentang budaya positif ya. Sebelumnya saya izin ya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah beserta teman-teman yang sudah berkenan hadir di ruangan ini ya untuk kita sharing di sini ya. Sebenarnya di sini kita akan menyampaikan sedikit tentang pemahaman dan pengalaman kita selama mengikuti program guru penggerak ini. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang sudah mendaftar? Ya, sekarang ini sedang dibuka untuk angkatan 11 ya. Silakan Bapak Ibu. Di program guru penggerak ini ya, yang dibutuhkan di sini bukan yang utama itu bukan harus pintar, bukan cerdas, tapi yang utama itulah semangatnya ya untuk mengikuti program guru penggerak ini dan ingin belajar. Di sini banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ya. Ketemu dengan berbagai macam calon guru penggerak dari berbagai daerah.
Oke, nanti di sini saya dengan Bu Zur ya, di sini ya akan menyampaikan 8 inti dari modul 1.4. Di sini ada konsep inti yang kita pelajari dalam materi budaya positif, itu ada 8. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, berikutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi ya. Nah, di konsep inti ini karena banyaknya 8 materi, nanti sebagian akan disampaikan oleh Bu Guru Zuryati. Oke? Nah, langsung kita lanjut di sini dengan pembelajaran dengan paradigma baru ya. Jelas kelihatan dari belakang? Oke. Nah, di sini di dalam pembelajaran paradigma baru di sini ya. Di sini saya mau tanya dulu. Apakah Bapak Ibu sering mendengar kata teacher center atau student center? Sering. Apa itu? Boleh? Oke. Teacher center pusat pada? Kalau student center pada siswa ya. Di sini semoga di SD 1 Taman Sari ini kita sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, atau lebih sekarang yang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Sebagai guru ya, menggali ya kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak didik kita. Mengadakan pemetaan terlebih dahulu, mana kebutuhan anak yang berada di visual bisa jadi, di kinestetik bisa jadi ya, di audio bisa jadi ya. Di sana tugas guru kan di awal memasuki ajaran baru itu ada namanya instrumen di sana ya. Untuk instrumen awal itu apa namanya? Untuk mengetahui, iya betul sekali ya, gnotrik awal ya, itu sangat dibutuhkan sekali ya. Bisa juga kita dengan melihat dari rapot sebelumnya, atau bisa juga dengan berdiskusi dengan guru wali kelasnya yang sebelumnya untuk mengetahui itu. Bisa juga dengan berkomunikasi dengan bertanya kepada anak itu sendiri ya. Nah, di sini tujuannya pembelajaran berdiferensiasi ini ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Pancasila di sini ada 6 dimensi ya. Oke. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Di sini kita harapkan anak-anak kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya kita menginginkan anak-anak didik kita menjadi orang yang bagaimana, Ibu Bapak? Ya? Iya, yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan, tentunya ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Bertoleransi boleh. Yang lain boleh menunjukkan pendapatnya? Mengakui perbedaan ya. Kemudian tentang apa lagi? Nilai-nilai luhur kebudayaan kita, kearifan lokal bisa juga ya, tentang kebudayaan kita ya, boleh. Kemudian mandiri. Apa itu mandiri? Ayo. Mandiri berarti bisa melakukan sendiri. Kemudian bergotong royong. Nah, di sini bergotong royong ini bukan berarti itu tentang bekerja bergotong royong untuk membersihkan lingkungan saja ya. Berarti di sini
bisa juga dengan bekerja sama atau berkolaborasi ya dengan teman-teman, bahkan Bapak Ibu guru juga bisa dengan siswanya untuk berkolaborasi. Kemudian kreatif. Kreatif itu apa sih? Bisa menciptakan hasil karya, betul sekali ya. Kemudian bernalar kritis. Apa bernalar kritis? Berpikir tingkat tinggi. Bagus, betul sekali. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru ya. Jadi di sini semua ini kita mengharapkan anak-anak didik kita ya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, ya, seperti yang sudah diterapkan, yang sudah dilaksanakan di kurikulum Merdeka. Oke, berikutnya. Nah, kaitannya yang tadi yaitu di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Tadi Bapak Kepala Sekolah juga pernah mengatakan ya. Jadi di sini dibutuhkan kesadaran, ya, kesadaran dari kita sendiri, dari anak didik kita sendiri, yaitu tentang ilusi di sini, ilusi guru mengontrol murid, ya. Sebenarnya di sini, ya, kita sebagai guru itu tidak bisa merubah anak itu. Misalnya kita menyuruh anak itu untuk mengerjakan sesuatu, mungkin betul dia melaksanakan ya, tapi nanti misalnya pada saat gurunya tidak masuk ya, dia tidak akan melaksanakan ya. Itu contohnya ilusi guru sebagai pengontrol murid. Jadi kalau tidak ada kesadaran diri, tidak ada unsur intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri ya, itu tidak akan terwujud ya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalnya, kita di sini mengkritik anak-anak didik kita membuat dia merasa bersalah, ya, itu bisa menyakiti anak itu sendiri, ya. Bahkan, ya, itu sangat berdampak buruk sekali pada anak didik kita. Jadi, Bapak Ibu ya, kalau kita menggunakan hukuman tadi sudah sempat dikatakan oleh Bapak Kepala, misal ini ya, di aturan sekolah kita pukul 7 ya, karena ingin ya, takut mendapat teguran dari kepala sekolah, kita rajin datangnya jam 7. Jika suatu saat tidak ada kepala sekolah, bagaimana? Kembali lagi ya, ke awal, datangnya agak kelatan sedikit. Nah, ya, kembali lagi, nanti ada ke sana ya. Nah, itu berarti masih belum ada kesadaran diri, masih dari unsur dari luar, unsur ekstrinsiknya ya. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Misal, Bu Ari harus begini ya, Bu Desi harus begini ya, ikuti saya ya. Memang kalau di depan mungkin iya dia mengikuti ya, tapi nanti suatu saat pasti kembali lagi ya, karena sebenarnya itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri ya. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrolnya kolaborasi, konsensus mengatakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini sama seperti yang di atas, kalau kita merasa dengan rayuan, dengan bujukan ya sudah gagal, perlu di sini kita berkolaborasi ya. Kita kolaborasi dengan misalnya tadi menanya anak itu, berdiskusi dulu, jangan langsung memvonis ya anak itu langsung salah ya. Kemudian mode berpikir menang kalah. Biasanya ini kita selalu menyalahkan, selalu salah ya. Sedangkan teori kontrolnya model berpikirnya harus menang-menang ya. Anak
dan guru itu harus menang-menang. Tidak boleh kita menyalahkan anak kita saja yang benar, ya. Di sini di teori kontrolnya kita selidiki dulu apa alasan anak itu. Nanti di sini anak itu sendiri yang akan mencari solusinya sendiri, bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Berarti di sini tidak ada yang kalah, ya. Itu untuk mengangkat anak itu supaya dia merasa dirinya tidak gagal, tidak merasa bersalah, ya, terhadap apa yang pernah dilakukan, ya. Di sini menang, ya. Oke. Berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada kaitannya dengan teori kontrol tadi. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif di sini mungkin bisa disampaikan oleh Bu Guru Suryati. Ya, terima kasih. Terkait dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Guru Winda, ya. Jadi untuk menanamkan tadi profil pelajar Pancasila itu perlu adanya disiplin positif. Sebelum ke penjelasan disiplin positif, boleh saya bertanya? Ya. Di sini pemahaman kita tentang disiplin itu seperti apa? Disiplin itu bisa tepat waktu, tegas. Apa makna dari disiplin itu sendiri? Disiplin yang artinya belajar. Belajar. Ya, biasanya apa? Kebiasaan. Apalagi? Memiliki tanggung jawab. Menerapkan sikap positif. Menerapkan sikap positif, ya. Memiliki tanggung jawab. Aturan. Aturan, ya. Memiliki tanggung jawab. Memiliki tanggung jawab. Kesadaran diri. Biasanya apa yang terkait yang berkaitan dengan disiplin itu sendiri? Waktu sama peraturan, tepat waktu. Nah, kalau tidak disiplin biasanya apa yang kita lakukan? Dihukum, ya. Kena sanksi. Ya, jadi sering kali ya kita di sini memaknai disiplin itu berkaitan dengan aturan, dengan hukuman, dengan kebijakan dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk menumbuhkan disiplin itu tidak harus dengan hukuman, ya. Tidak harus dengan hukuman, dan kalau bisa hukuman itu adalah alternatif yang paling akhir, dan kalau bisa tidak usah kita gunakan. Ya, lanjut ke materinya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, kemudian disiplin positif dari disiplin tadi, ya. Disiplin itu berdasarkan nilai-nilai diri sendiri, ya, berdasarkan nilai keyakinan diri. Seperti yang sudah disampaikan juga tadi sama Bu Guru Winda, jadi ada kesadaran dari dalam diri kita sendiri, bukan atas dasar kontrol dari orang lain. Kemudian disiplin positif, yaitu salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi di sini hukuman itu bukan cuma berupa ancaman, bukan cuma berupa kekerasan, tapi pemberian reward itu juga merupakan hukuman. Kenapa
reward itu merupakan hukuman, karena itu akan bisa menimbulkan persaingan oleh teman-temannya. Itu akan menghasilkan sikap yang negatif nanti dari yang tidak pernah mendapatkan, akan merasa rendah diri. Mungkin bisa jadi yang sering mendapatkan akan membanggakan diri. Dan ketika kita sudah terbiasa memberikan reward, memberikan penghargaan, ketika suatu saat nanti kita tidak memberikan lagi, maka itu akan berdampak juga pada siswa yang sudah biasa mendapatkan kemudian tidak mendapatkan, ya. Itu akan membunuh kreativitas mereka. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan nanti juga akan disampaikan. Itu ada banyak, ya, nilai-nilai kebajikan, dan memiliki motivasi intrinsik. Sudah disampaikan juga dari tadi, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, selanjutnya materi yang ketiga, ya. Silakan Bu Winda. Baik, semoga tidak bosan, ya. Sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Ini ada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita kesepakati bersama. Walaupun kita berbeda agama, suku, ras, dan lain sebagainya, ya. Nilai kebajikan yang akan kita gunakan secara universal. Apa itu? Nah, ini dia. Ya, bisa digunakan oleh semuanya, ya, maksudnya, ya. Terdapat dalam profil pelajar Pancasila yang tadi, yang 6 dimensi itu, ya. Di sini kita bisa gunakan nanti untuk menyusun keyakinan kelas untuk materi berikutnya. Di sini kita bisa menggunakan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, ya, bahkan bernalar kritis. Ya, itu bisa kita gunakan. Selain dari profil pelajar Pancasila, ada juga dari Ibu Primary Years program, ya. Di sini bisa juga kita gunakan. Ya, semua ini adalah positif, ya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, bahkan komitmen juga ada. Semuanya ini bisa kita gunakan, ya. Kemudian ada juga life skill, ya. Di sini kita bisa menggunakan dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, ya, memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Semua nilai-nilai universal ini bisa kita gunakan nanti untuk menyusun keyakinan kelas, yaitu fungsinya untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak itu, ya. Nah, di sini selain tadi ada nilai-nilai kebajikan, di sini juga ada kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi untuk
bagaimana tujuan itu dapat tercapai. Yogyanya itu kita sudah melakukan cara untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, seperti makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu merupakan kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi orang yang kebutuhan dasar kasih sayangnya itu tinggi, itu cenderung cenderung akan sering bergabung dengan kelompoknya ya, bergabung dengan teman sebayanya, juga akrab dengan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan dasar penguasaan ini termasuk dalam harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya. Next. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat itu kebebasan. Di sini diantaranya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah, dirinya. Yang terakhir yaitu kebutuhan dasar kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ketika siswa kita itu melakukan sebuah pelanggaran, ya, itu sebenarnya mereka terkadang kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contohnya, ketika ada yang suka mengambil makanan temannya, bisa jadi itu kebutuhan dasar akan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Mungkin dia tidak dikasih bekal sama orang tuanya. Jadi itulah cara dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu sendiri. Itu yang akan dia lakukan. Tapi bisa juga dia kasih sampahnya yang Kalau dia ya seperti yang disampaikan Bu Guru Juni ya. Jadi kalau misalnya bisa jadi ketika dalam belajar anak itu suka main di kelasnya. Kebutuhan dasar apa itu yang yang tidak terpenuhi dalam dirinya? Kebebasan bisa, kasih sayang, kesenangan. Jadi itu sebenarnya adalah dia kadang itu butuh perhatian lebih dari gurunya supaya dia diperhatikan, dia bermain, karena dia memang membutuhkan kebutuhan dasar kasih sayang. Ya. Apalagi contohnya? Kebicara betul banget, ngobrol. Iya. Suka ngobrol aja. Iya, suka ngobrol itu juga bisa termasuk dia kebutuhan kasih sayang, ya. Perhatian. Iya, perhatian, banyak ngomong. Ada juga yang sering dalam kelas belajar kabur-kaburan, lari. Ya. Kadang itu juga membutuhkan kebutuhan dasar kebebasan, ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Kebutuhan dasar sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sama anak didik kita itu? Pasti kita menemukan di kelas itu beraneka ragam, ya, siswa-siswi kita. Sekarang kita
motivasi perilaku manusia. Yang sudah tadi di awal sudah saya katakan tadi sudah ada ya 2 unsur ya motivasi perilaku manusia, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Nah, jadi di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu masih dalam motivasi apa? Ayo, motivasi apa? Ekstrinsik. Betul sekali ya. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan, takut dipukul, ya. Datangnya pagi, mau mengerjakan tugas itu masih di luar, ya, bukan in, ya, bukan berdasarkan dari kesadaran anak itu sendiri, ya. Sama seperti dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, ini sama juga, ya, bukan berdasarkan dari kesadaran anak itu sendiri, ya. Sama seperti dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, ini sama juga. Ini ekstrinsik karena ingin mendapatkan imbalan, ya, bukan karena kesadarannya ingin diberi hadiah, ya. Nah, dan keduanya ini adalah termasuk motivasi ekstrinsik. Berikutnya, di sini ada nama untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini dia unsur motivasi intrinsik, ya, dari diri sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai, ya. Nah, kaitannya dengan yang tadi motivasi di sini, ya. Di sini ada namanya hukuman. Nah, di sini hukuman ini biasanya ini tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah, ya. Nah, misalnya anak itu terlambat datang ke sekolah, dihukum oleh gurunya lari keliling lapangan. Contoh, misal ini ya. Nah, itu namanya hukuman secara tiba-tiba, tidak terencana, hanya satu arah, ya. Tidak siswa tidak dilibatkan di sini. Kemudian di sini hukuman ini juga berupa bisa hukuman fisik dan psikis, ya. Tidak hanya fisik saja, tetapi kata-kata pun bisa menjadi hukuman untuk anak. Untuk itu kita harus berhati-hati, ya. Siapa tahu dari kata-kata kita itu bisa menyakiti hati anak, ya. Nah, kemudian ada juga namanya konsekuensi. Nah, ini biasanya ini terencana dan disepakati, seperti aturan yang kita sudah buat, ya, misalnya peraturan. Nah, di sini tapi murid tetap tidak nyaman kalau dia sudah tidak mengerjakan PR, ya. Dia sudah tahu misalnya sudah ada kesepakatan, konsekuensinya dia disuruh nanti di luar kelas. Dia sudah tahu maksudnya, ya. Tapi tetap itu membuat dia tidak nyaman, ya. Nah, sikap guru di sini selalu memonitor muridnya. Berikutnya, nah ini dia yang hal baru yang mungkin saya juga, ya, baru tahu di sini ada namanya istilah restitusi, ya. Setelah mengikuti calon guru penggerak ini saya baru tahu namanya restitusi, ya. Jadi restitusi di sini, nah, di sini menciptakan proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Di sini ada prosesnya, tidak langsung, ya, memvonis anak itu. Kita komunikasikan dulu dengan anak itu, ya. Kemudian di sini ada proses kolaborasi tadi. Restitusi ini kita mencoba menyelesaikan masalah itu dengan cara yang paling ideal, paling baik. Restitusi ini kita mencoba menyelesaikan masalah itu dengan cara yang paling ideal, paling baik. Nah, nanti di segitiga restitusi ini ada cara-cara penyelesaian masalah.
nanti di materi yang lain ya. Kita masuk dulu ke dalam 5 posisi kontrol guru yang akan disampaikan oleh Bu Guru Suryati. Ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi di sini untuk mengontrol siswa itu ada 5 ya, 5 posisi kita sebagai guru. Yang pertama itu penghukum. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, penghukum itu tidak hanya fisik tapi mental juga. Ya, jadi ketika kita posisi sebagai penghukum itu kita cenderung keras ya, cenderung keras terhadap siswa. Terus posisi kontrol itu sendiri berada dalam diri kita. Jadi siswa itu tidak ada kesempatan kamu salah. Kita sudah langsung menyalahkan siswa itu. Itu termasuk penghukum juga ya, posisi penghukum. Kamu selalu salah, awas ya. Itu juga termasuk penghukum ya. Kemudian yang kedua itu posisi pembuat merasa bersalah. Jadi dalam posisi kontrol membuat merasa bersalah, itu cenderung kita lembut ya, lembut terhadap siswa, tapi di situ menyakiti juga ya, karena kita membuat siswa itu merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Contoh membuat merasa bersalah itu misalnya ya, kamu selalu aja seperti itu. Bu guru kecewa. Nah, lantas sekarang kalau begitu bagaimana caranya supaya tidak menghukum? Ya, nanti ya ada bahasa-bahasanya. Kemudian posisi teman. Kalau dalam posisi teman ini itu siswa kita cenderung bergantung ya pada kita. Jadi bisa jadi nanti ketika dia sudah merasa berteman dengan kita, terus kita melakukan, kadang dia juga bisa kecewa ya. Jadi posisi teman ini ada posisi ada positif dan negatifnya juga. Kemudian yang keempat itu posisi pemantau. Ya, pemantau ini kita memantau aktivitas siswa di tentang kesalahan siswa yang di sekolah maupun di kelas. Ya. Jadi itu sudah tahu sendiri konsekuensinya ya. Kemudian ini posisi yang terakhir ini ya. Kalau bisa kita menempatkan diri di posisi yang manajer. Karena di posisi manajer ini kita menerapkan restitusi yang sudah disampaikan tadi ya. Ada di segitiga restitusi yang akan nanti dibahas di materi terakhir. Penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini aturannya, contoh ya. Contoh, siswa tidak memakai atribut lengkap. Hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi ketika siswa itu tidak memakai atribut, maka kita menyuruh mereka untuk hormat bendera selama 1 jam. Itu termasuk posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu.
itu membuat merasa bersalah ya. Jadi siswa itu akan merasa bersalah ketika kita sudah mengucapkan kata-kata itu. Kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Guru yang lembut biasanya begitu ya. Nah itu contoh sebagai teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu posisi pemantau. Kemudian yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan masalahmu? Nah, ini posisi manajer. Jadi di posisi manajer ini kita lebih berdiskusi sama siswa itu sendiri, bagaimana mereka menyelesaikan masalah sendiri. Nah, ini posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira posisi kontrol apa di sini? Ya, Kak, Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, betul ya, membuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, membuat merasa bersalah. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu secara tidak langsung kita sudah menghukum mental mereka ya. Menyalahkan mereka itu termasuk menghukum. Kemudian yang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Sudah pintar ya. Nah, ini yang terakhir ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum, ya, menghukum mental sama seperti yang pertama tadi. Ya, materi selanjutnya itu tentang keyakinan kelas akan disampaikan Bu Linda. Masih semangat? Masih mau mendengarkan? Oke. Kita percepat sedikit ya. Langsung saja di sini ada namanya juga keyakinan kelas. Mungkin yang kita sering dengar hanya ada peraturan kelas atau tata tertib ya. Jarang kita mendengarkan keyakinan kelas. Bahkan mungkin saya ya pribadi baru tahu ada namanya keyakinan kelas ya. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo. Kenapa? Karena kita sebagai manajer. Karena posisi manajer. Oke, yang lain? Ya itu karena kita tidak boleh kontrol. Oke, misalnya nih saya ya beri contoh. Kalau kita mengendara menggunakan sepeda motor, kita harus menggunakan helm ya. Tujuannya untuk apa nih kira-kira? Biar selamat. Tanggung jawab pada diri sendiri. Tanggung jawab, taat aturan, Kalau dari intrinsik keamanan. keamanan. Kemudian yang lain? Oke. Ya, sudah tepat ya. Yang disebutkan tadi demi keamanan, keselamatan ya. Itu karena kita yakin ya untuk keselamatan kita, untuk melindungi kita. Tapi kalau kita takut karena ditilang oleh polisi misalnya ya, takut ditangkap, itu berarti masih dari unsur ekstrinsik itu ya. Jadi dengan menggunakan helm kita yakin keyakinan itu
akan tumbuh dari dalam diri kita. Sama halnya kita yakin kepada Tuhan ya. Kita yakin kepada Tuhan ya. Kita takut jika melanggar ya. Bahkan mungkin dari anak didik kita nanti takut karena gurunya mungkin tidak mau melaksanakan. Berarti itu masih pada tahap keyakinan. Masih dari unsur dari luar. Nah, jadi keyakinan ini fungsinya untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak itu. Itulah makanya kita lebih fokus pada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, untuk menumbuhkan motivasi dari anak itu sendiri ya. Dari pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya buat ya, khususnya di kelas 5A, sebenarnya ini sangat mudah Bapak Ibu ya. Sangat mudah kita lakukan, hanya sekedar menggunakan kertas warna-warni ini ya, lebih gampang dengan tadi menuangkan nilai-nilai kebajikan yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Di sini bisa bersifat abstrak, merupa pernyataan universal yang tadi ya, kebijakan-kebijakan itu bisa dibuat dalam pernyataan positif. Nah, pernyataan positif ini yang bagaimana? Misalnya, dilarang membuang sampah. Nah, coba kalau kita membuat keyakinan kelas, diusahakan menggunakan pernyataan yang positif, bukan yang negatif. Kata dilarang, ya, itu dihilangkan, tidak usah kita gunakan, ya. Dilarang membuang sampah, lebih baik kita menggunakan buanglah sampah pada tempatnya. Atau jangan, ya, jangan mencontek misalnya. Nah, itu tidak baik kita gunakan. Nanti ibu bapak bisa memilih kata-kata yang positif yang kita gunakan ya. Nah, ini keyakinan kelas ini disesuaikan dengan kondisi kelas kita masing-masing. Dan kita sebagai wali kelas ya, kita bisa cek ya, mengelola kelas kita sendiri. Kalau kita buat di lingkungan sekolah, kita nanti yang buat guru-guru dan semua warga sekolah. Kalau kita buatnya keyakinan kelas, berarti di sini yang terlibat adalah anak-anak kita ya, anak-anak kita dan wali kelasnya ya. Nah, ini mudah diterapkan ini. Ini keyakinan kelas ini ya, yang terlibat di sini kan sudah tadi anak-anak dan wali kelas. Nah, di keyakinan kelas ini mungkin nanti ada kata-kata yang sama, kita nggak tahu ya. Anak-anak itu mungkin double, yang satu dengan yang lain bisa kalimatnya sama. Kita sortir, bisa kita pilih satu saja, sehingga terbentuklah keyakinan kelas yang semakin sedikit. Tidak usah banyak-banyak. Yang penting anak-anak itu tetap ingat ya, nanti ya, dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Siap membuat keyakinan kelas? Ya. Oke, terima kasih. Materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi, yaitu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah atau kasus yang dihadapi oleh anak-anak kita setiap harinya. Silakan Bu Guru Zul. Ya, materi terakhir ya. Semoga tidak bosan. Alhamdulillah. Ya, terakhir ya, semoga lebih semangat. Nah, terkait dengan keyakinan kelas tadi dan posisi kontrol sebagai guru, kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Jadi ketika kita mengambil tadi posisi kontrol sebagai manajer, maka kita akan menerapkan segitiga restitusi. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, jadi dalam menstabilkan identitas ini kita mengubah siswa itu ya, menstabilkan identitas, menanyakan kenapa dia melakukan itu ya, melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, karena setiap tindakan pasti
punya tujuan ya. Jadi kita validasi dulu, kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini atas kesepakatan keyakinan yang sudah kita bentuk sebelumnya. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog, ya, dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam segitiga restitusi kita itu berdialog dengan siswa menggunakan kalimat-kalimat yang positif ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini contoh-contoh kalimat ya. Contoh kalimat yang kita ucapkan ke anak didik kita. Berbuat salah itu wajar. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, kamu salah, kamu begini-begini ya. Kita tidak langsung memvonis anak itu, tapi kita menstabilkan identitasnya dulu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita ajak mereka menyelesaikan masalah sendiri ya. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ada yang dipenuhi oleh anak itu sendiri ya. Di sini contoh kalimat yang bisa kita ucapkan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya, dari dalam diri sendiri. Contoh kalimatnya di sini adalah apa keyakinan kita. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelak, kemudian kita melakukan kesalahan, maka kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari sini secara tidak langsung mereka akan mandiri ya, mencari solusi atas permasalahan mereka sendiri. Jadi kontrol ada pada mereka. Nah, ini ada video contoh penerapan segitiga restitusi oleh guru ini.
penerapan yang dilakukan oleh Bu Guru Winda. Jadi di situ segitiga restitusi sudah kita lakukan. Ya, kesimpulannya kita sudah di penghujungnya. Ini kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu berdasarkan standar pendidikan nasional. Ya, semoga kedepannya saya berharap kita terus berkolaborasi seperti ini, bukan dalam hal ini saja ya, dalam hal-hal peningkatan mutu sekolah kita dan peserta didik kita juga ya. Mungkin cukup sekian, saya ucapkan terima kasih.